Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pasundan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan PT Klorin Digital Media. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil uji kompetensi digital marketing dengan studi kasus pada brand Berikopi Cikotra. Materi yang saya jelaskan merangkum profil brand, analisis SWOT, marketing mix, STP, dan roadmap digital marketing hingga penggunaan tools pendukung. Yang pertama, perkenalkan nama saya Fajar Lianto, mahasiswa Universitas Pasundan dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Kata-kata hari ini, hiduplah menjadi karaktermu sendiri, jangan merubah dirimu hanya untuk disukai. Dalam uji kom ini, saya menggunakan brand Berikopi sebagai objek analisis. Berikopi memiliki tagline Makes Everyone Happy, dengan filosofi brand bahwa kopi bukan hanya untuk dibagi, tetapi juga diberikan sebagai bentuk pengalaman. Brand ini menyasar anak muda dengan konsep tempat yang santai, luas, dan bisa dipakai hingga 24 jam. Masuk ke analisis SWOT. Dari segi strengths atau kekuatan, Berikopi memiliki lokasi yang strategis dengan traffic tinggi di Jalan Pahlawan yang memiliki lalu lalang kendaraan yang padat, dan di sekitar area situ ada universitas-universitas seperti ITENAS, Ekuitas, dan banyak universitas lain. Area venue yang luas dan variatif seperti indoor, outdoor, formal ataupun hanya untuk sekedar nongkrong-nongkrong culture. Operasional 24 jam yang menjadi kelebihan utama mereka. Pelayanan cukup baik, khususnya greeting, penanganan komplain, dan penyajian produk. Dan sering mengadakan event seperti live musik dan kerjasama dengan komunitas-komunitas lain. Weakness atau kelemahan, Berikopi belum memiliki produk yang mampu menyaingi pesaing lama seperti Makmur Jaya ataupun Toktu, dan promosi digital yang belum konsisten dan efektif. Dari segi opportunities atau peluang, Berikopi memiliki potensi menarik massa pada jam malam karena buka 24 jam. Produk masih bisa dikembangkan untuk bersaing dan bisa membangun loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, pesaing dengan kualitas produk lebih tinggi, dan yang jelas cuaca hujan, karena venue sebagian besar yaitu outdoor. Kita masuk ke dalam marketing mix. Dari segi produk, Berikopi menawarkan variasi menu, minuman, dan makanan yang variatif sehingga konsumen bisa menyesuaikan seleranya sendiri. Lalu harga yang diberikan untuk minuman dan makanan pun terbilang cukup terjangkau untuk mahasiswa dan pelajar, yang merupakan mayoritas target pasar. Berlokasi di area yang strategis dengan venue yang luas, bisa menampung kurang lebih 200 orang per hari, venue yang variatif, cocok untuk photonable. Lalu dalam segi promosi digital masih fokus melalui Instagram, terutama mengunggah konten-konten visual. Lalu masuk pada bagian analisa STP. Yang pertama, segmentasi, laki-laki dan perempuan berusia 17 hingga 30 tahun yang berdomisili di Kota Bandung. Lalu targeting, yaitu mahasiswa semester 1-8 yang membutuhkan tempat mengerjakan tugas. Lalu pekerja yang ingin WFC, dan anak muda berusia 17 hingga 26 tahun yang mencari tempat nongkrong hingga larut malam. Lalu pada bagian positioning, Berikopi memposisikan sebagai tempat Gen Z atau anak muda menghabiskan waktu sampai menjelang pagi. Selanjutnya yaitu roadmap digital marketing. Yang pertama konten. Fokus pada konsistensi konten marketing yang efektif dan konsisten. Yang kedua adalah CRM. Singkatnya, CRM adalah cara bagaimana perusahaan mengelola hubungan baik dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu bundling. Membuat penawaran bundling seperti menu paket pang-pang atau malam-malam ngopi ataupun lainnya. Dan yang keempat yaitu loyalty card atau memberikan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. Masuk kepada bagian how to achieve FYP content. Yang pertama, Berikopi harus memiliki konten pilar yang cocok untuk Berikopi yaitu produk atau edukasi, entertain, kredibilitas, dan interaktif. Konten pilar di sini berfungsi untuk Berikopi memfokuskan konten-konten yang akan dibuat mereka nanti. Yang kedua, mengoptimalkan fitur tagar, komentar, dan share untuk meningkatkan engagement Berikopi. Yang ketiga, menyusun timeline konten yang terukur dan efisien. Yang terakhir atau keempat, menggunakan strategi advertising yang efektif dan terukur. Lalu pada bagian KOL ideal,
yaitu KOL ideal untuk beri kopi yaitu anak muda dengan visual menarik, fashion yang kuat, dan sering mengunjungi tempat kuliner atau tempat-tempat nongkrong lainnya. Untuk audiens persona, mengutamakan kebebasan waktu, membutuhkan ruang aman, suasana nyaman, dan tempat yang mendukung kreativitas serta percakapan intens. Masuk kepada bagian community event, Beri Kopi memiliki potensi bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti supporter Persib yang sering mengadakan nobar, lalu komunitas running yang sering mengadakan running dan istirahat pasti akan di coffee shop. Lalu komunitas motor yang sering nongkrong-nongkrong kopdar. Lalu lanjut pada tools digital marketing. Yang pertama ada Google Trends untuk melihat trends pencarian. Yang kedua ada Analisa IO untuk analisis Instagram. Yang ketiga ada Blogger atau WordPress untuk pembuatan website dengan mudah. Yang keempat Ubergeist untuk SEO dan riset kata kunci. Yang kelima ada Small SEO Tools untuk cek plagiarisme. Yang keenam ada Google Business Profile untuk optimasi di Google Maps. Dan yang terakhir yang ketujuh Social Blade untuk memantau performa akun digital. Baik, sekian pemaparan saya dari hasil analisis Ujikom terhadap Beri Kopi Ciputra. Sebagai mahasiswa, saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pasundan dan PT Klorin Digital Media atas arahan dan dukungan selama proses Ujikom. Semoga pengalaman ini menjadi manfaat bagi pengembang kompetensi digital marketing ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.